Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Viewers Plus hadir lagi di siang ini. Saya sesi kedua ini masih didampingi oleh senior kita Bang Asri Harun dari UI Watch Angkatan 66. Di kiri saya, di kanan saya juga masih ada Kang Wawan, Ekonomi 93 UI Watch. Pemirsa, menjelang tanggal 30 September ini, ya kan? Ini rame sekarang ini. 30 September itu hari yang mencekam. Revolusi ya Bang ya, saat itu ya, tahun 66. Tahun 65, 7 jenderal jadi korban. Kita menangis di sana semua, Indonesia. Kita kalau ingat itu merinding ya Bang ya. Ya. Kebetulan adalah salah satu Bang Asri ini adalah saksi pada saat itu. Dan menyambung kemarin demo-demo di tanggal 25 ini Bang. Ya. Itu diduga ya Bang ya. Diduga dari beberapa teman dan di medsos mengatakan ada masuknya PKI. Yang kita kenal mungkin PKI gaya baru kalau sekarang kita pinjam bahasanya Bang TB saat itu. Ada diduga seperti itu. Bagaimana tanggapan Abang demo kemarin ini? Saya juga menduga bukan PKI, anak-anak keturunan PKI. Oke. Yang ikut bermain di sini seperti anak Aidit Ilham. Ya kan? Dan anak yang di DPR juga masih ada dokter itu. Dari anak PDIP. Di PDIP itu juga ada faksi anak turunan PKI. Oke. Nah, jadi memang iya anak turun PKI mau ingin comebacknya ini PKI kembali. Nah, karena mereka itu ingin ingin berkuasa di pemerintahan, sudah boleh masuk. Kalau dulu ada litsus, lingkungan bersih yang tidak bersih, nggak boleh masuk. Tahu aja dia ada lingkungan, kawan saya itu kan periksa itu, nggak ada pangkat, dipensiunkan, berbahaya. Waktu zaman Pak Harto. Nah ini karena sudah reformasi kembali, sedang jelas anak PKI pun boleh masuk tentara. Kalau dulu tidak boleh. Iya, harus ikut penataran Pempa. Bahkan anak korban TNI pun diabaikan haknya. Seperti anak Yani dengan ada Kepres yang dibuat Jokowi, sama ada Impres. Jadi keturunannya ini disantunin oleh negara. Nah, itu yang digugat Peggy Pak TB dengan si orang Palembang itu, lupa aku nama kawan aku juga pengacara ke Mahkamah Agung sama anak Yani Juli. Bukan Jimli, Alam Sah pengacara untuk menggugat Kepres dan Impres itu. Sampai sekarang belum selesai. Di Mahkamah Agung juga ada. Di situ makanya ini kan juga masih tarik menarik mereka ini. Oleh karena itu yang kemarin itu saya mendapat info, ada juga fotonya, rapat juga anak Aidit, beberapa jenderal juga ada di situ. Mantan jenderal yang pro PKI. Iya. Pro PKI. Saya punya ngeri itu. Oleh karena itu ini ngeri. Kalau PKI ini apalagi disentil lagi sekarang, gerakan PKI ini membunuh jenderal ini Pak Harto. Itu fitnah. Saya katakan fitnah itu. Itu anak-anak turun PKI ini. Karena 2 bulan sebelum terjadi G30S di Jakarta, saya saksi hidup. Saya kenal tokoh lekra yang bernama Arifin yang berkantor di Senen Raya, yang kantornya pengganyangan film-film Ampai. Arifin ini orang Parepare, saya kenal ke Medan, dia suka tidur rumah saya mencari bapaknya orang Padang.
Suka makan di rumah saya, ketemu lagi saya di Jakarta tahun 64. Kaget, ketemu di Senen, dibawalah kantornya. Saya lihat, kasih tiket, saya kasih makan kawan-kawan dari sekolah. Film-film komunis semua itu. Oh, ngeri Bang ya. Film Bulgaria, film Rusia, film Cina, nonton gratis. Dia ketua penggajangan film-film Amerika dan Barat. Terus diasuh, datang ke sekolah. Ntar lagi Bang, saya kelas 3 SMA tuh. Ini bakal terjadi kehamilan baru di Jakarta. Sekarang sudah 8 bulan lah, tinggal 11 bulan lagi. Kalau terjadi, tujuannya baik karena ada sekedar saya ada kecil di Medan. Berarti cari saya selamatin kamu. Sekolah mana? Muhammadiyah. Cari Om. Berarti Abang melihat pada demo kemarin tanggal 25 itu diduga ya ada disusupi anak-anak PKI. Ada sebagai dalang atau bagaimana menurut Abang? Ya Bu, ya saya nggak lihat ke lapangan, tapi dapat berita. Dapat berita. Bang, menurut Bang Wawan gimana menilai? Karena Bang Wawan ini juga kemarin turun demo, ya kan? Dia melihat. Abang melihatnya bagaimana sekarang? Ya, kalau saya melihat kemarin itu memang beberapa aksi demo memang mahasiswa turun, tapi sebagian ini kan ada yang di luar dugaan kita bahwa aksi tuntutan demo aksi mahasiswa dan mahasiswi ini ternyata ada beberapa hari mungkin tanggal 29 ya itu terjadi anarkis ya. Nah ini yang kita masih tanda kutip apakah ini betul ini aksi murni mahasiswa dan mahasiswi gitu loh untuk menyampaikan tuntutannya itu gitu loh Bang. Nah, bahkan sampai anak SMP SMA ikut turun. Ini sampai terjadi merambat pertama di Kuitang nih Bang, sampai akhirnya ke Bekasi Bang. Bekasi dan itu terjadi pembakaran, penjarahan ya, yang artinya menimbulkan stabilitas ekonomi juga keganggu ini. Sangat terganggu ya. Kalau yang dibilang dugaan itu mungkin bisa terjadi Bang ya, bahwa di situ ada kepentingan ya, dari pihak-pihak orang-orang yang masih ini PKI lah gitu ya. Pendukung Jokowi lah ya. Menurut Bang Wawan bagaimana jadi? Ya tentunya. Bagaimana solusinya? Solusinya ya saya setuju dengan mahasiswa tuntutan untuk segera dibentuk tim investigasi independen gitu loh. Ya. Nah, ini jadi tidak simpang siur Bang. Betul. Jadi berita-berita yang ada yang beredar ini nggak simpang siur. Ada ini terlibatan TNI, ada ini terlibatan Polri. Nah ini harus dibentuk segera supaya persepsi masyarakat ini tidak menjauh melebar gitu loh Bang. Tentang aksi demo kemarin yang kalau memang ada ditumpangi seperti apa kepentingannya seperti apa, siapa saja yang bermain di situ gitu. Menurut Abang gimana? Waktunya tinggal 3 menit ya Bang. Ya, menurut saya harus bentuk tim. Prabowo perintahin, Prabowo ini dia presiden, tapi dia kadang-kadang tidak tahu dirinya presiden. Saya katakan ini menyelesaikan masalahnya seminggu selesai, apalagi Sunarko. Caranya bagaimana Bang? Caranya seminggu coba. Kamu jelaskan dan pemirsa melihat di penonton WeWatch nih. Pertama tanah air ini. Pertama tangkap Jokowi. Udah tangkap Jokowi, periksa tahan. Bagaimana yang dihebohkan? Abang pernah katakan ada rahasianya, caranya bagaimana? Caranya itu tangkap Jokowi. Data sudah korupsi nomor 3 di dunia. Di Asia nomor 1. Data lengkap yang sudah ditangkap ini ada fakta. Baik Noel maupun Cikaret, Tom Lembong banyak. Asal mau Prabowo tahu nggak dirinya siapa? Dia presiden. Tapi Bang, terus dengan sendirinya datanglah si Gibran sama Prabowo. Pak Prabowo, bapak saya ditangkap Pak Prabowo, bagaimana? Kalau sudah ditangkap, maksudnya sudah ditangkap, Gibran datang ke rumah Pak Prabowo. Iya, tolong Pak, biarin dia korupsi itu besar, biar hukum yang bicara.
Tidak seperti bagaimana saya? Tidak seperti di Nepal emang ya? Enggak terjadi. Pokoknya tenang. Kosnya rendah. Oh, Enggak bayar DPR perampok itu. Saya paling benci DPR perampok. Nanti ke MPR. Terus bikin kau pengunduran diri kau. Selesai. Nanti wewenang saya amnesti, abolisi, tapi biar proses hukum dulu. Baru dia tangkap lagi, terima duit yang Sumatera Selatan, kebakaran hutan. Tangkap Gibran lagi, selesai. Nggak perlu DPR, duit nggak banyak kok. Jadi bagus kasih sama orang miskin. Tidak banyak kos bang di situ ya? Nah, zero cost. Kalau Prabowo ini harus ada penasihat politik, hukum tata negara, dia politik luar negeri. Saya sarankan sama dia, politik Menlu kita terlalu mudah. Pakai Iqmahanto, Profesor Iqmahanto Juwana. Hukum internasional, Dekan Fakultas Hukum, Rektor Universitas Sudirman. Pakai Iqmahanto kalau mau dia. Kalau politik luar negeri itu yang bagus. Oke. Rocky Gerung dia pakai sebagai penasihat politik. Oke bang, terima kasih. Ini dalam sekali ini statement abang. Masalah dari mulai G30S PKI sampai demo kemarin. Oke, closing power gimana? Closing statementnya Bang Wawan gimana menurutnya? Silakan. 30 detik closing statement. Kami berharap dari masyarakat ya mungkin ya. Ya artinya yang dimana tuntutan mahasiswa 17+8 ini memang harus segera disikapi segera. Sehingga kita memperbaiki sistem kena bangsa ini akan lebih maju lagi, lebih baik lagi. Karena kalau sistemnya tidak diperbaiki, tidak mungkin kita mimpi untuk menjadi besar bangsa ini. Itu aja. Betul. Keren. Betul banget. Terima kasih pemirsa yang menonton hari ini UI Watch Plus di seluruh Nusantara ini. Terima kasih tayangan ini walaupun pendek tapi sangat dalam. Ya, karena yang hadir hari ini Bang Asril dan Kang Wawan. Terima kasih Bang Wawan. Sama-sama. Hadir di UI Watch Plus. Bang Asril terima kasih. Ya, sama-sama. Senang sekali, sehat-sehat selalu Bang. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Prioritas Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.